sistem thinking dan sistem dinamik. Ini sebenarnya harusnya itu jadi terapan mungkin ya. Jadi bahasannya saya udah kemana-mana karena sebenarnya ini lanjutannya adalah pemodelan gitu. Nah, kita sekarang mau tahu keluarannya adalah kita ingin mengenal hubungan sebab dan akibat, lalu memahami metodologi pemodelan di sistem dinamik sendiri. Contohnya adalah kita mengisi air ke dalam gelas yang sampai penuh itu kira-kira gimana tuh? Nah, kalau terus-terusan dia isi air, kemungkinan ada orang yang minum itu butuh dengan gelasnya itu sampai penuh. Ada orang yang minum cukup dengan, oh setengah gelas juga cukup. Ada yang orang yang minum, ya udah saya ngisinya secukupnya aja. Yang penting kalau habis saya tambah lagi gitu. Jadi itu adalah kriteria dari sistem thinking ya, atau sistem berpikir gitu ya. Nah, kita akan lihat di problem ini kemungkinan adalah perilaku. Jika sumber airnya volume air dalam gelas yang diinginkan, volume air dalam gelas, aliran air dalam gelas. Ini melihat dari sumber air yang mencukupi. Kalau airnya terbatas, volume dalam air yang diinginkan tuh maksudnya tadi ya sampai full gitu kan ya. Kalau air dalam gelas itu volume air dalam gelas cukupnya, aliran air di dalam gelas itu yang tadi saya bilang yang cuman sedikit aja, seperempat aja cukup kok saya gitu kan. Nah, ini adalah struktur fenomenanya. Jadi volume air dalam gelas yang diinginkan, Milnya lagi ngajak nanti ya kayak. Lalu misalkan adalah posisi ada pelambatan, lalu posisi kerannya kita buka, aliran air di dalam gelasnya itu kan akan menjadi yang bisa bertambah atau bisa berkurang. Berkurangnya itu gimana cara volume air dalam gelas? Kalau berkurangnya, kalau misalkan kita minum, kalau kita diamkan ya akan terus-terusan dengan kita buka keran, ya akan terus-terusan bertambah bahkan meluap ya. Nah, ini struktur fenomenanya. Kita buat aliran grafiknya dulu seperti apa, aliran arah airnya seperti apa. Nah, selanjutnya setelah kita tahu aliran airnya seperti apa, lalu posisi kerannya, posisi gelasnya seperti itu, kita buat metodologi pemodelan. Nah, sistem thinking dan sistem dinamiknya ini. Sistem thinkingnya itu adalah sistem berpikirnya kita, lalu sistem dinamik itu adalah perilakunya kita. Nah, unsur pembentuknya itu adalah apa aja tadi? Air, gelas, sama kerannya tadi ya, lalu kesediaan airnya. Pola keterkaitannya, nah ini disebut dengan feedback, yaitu causal loop, lalu level, dan flow rate, yaitu aliran airnya, delay, atau airnya kita sempat hentikan dulu, dan non-linear. Nah, pendekatan strukturalnya kita menggunakan sistem dinamik dan sistem thinking. Jadi mau menggabungkan antara sistem metodologi sistem dinamik dengan sistem berpikir gitu. Eh, Oke, sistem dinamik ini, metodologi sistem dinamik ini dipelajari untuk membangun sistem yang tadi feedback tadi, demikian sehingga kan ditemukan sistemnya yang terbaik itu seperti apa ya. Lalu kita akan mencari sebenarnya sebelum mencari metodologi sistem dinamiknya itu kita harus cari dulu arah arahnya itu seperti apa. Jadi hubungannya dulu sebab sama akibat. Jadi yang pertamanya dulu kita cari dulu sebabnya apa, lalu akibatnya apa. Jadi modelnya adalah sebab dan akibat. Nah, ini adalah hubungan antara sistem berpikir dan sistem dinamik. Nah, saya berharap kalian bisa mempelajari ini sendiri karena ini nanti mau saya jadikan bahan sebenarnya UTS ya. Jadi bukan untuk dijadikan untuk saya ngajar untuk saat ini enggak. Jadi saya hanya mau ngasih tahu dari slide ini kira-kira eh, hubungan antara sistem berpikir sama sistem dinamik itu apa. Bu, ini kaitannya apa? Ya nanti ketika kalian UTS kan ini UTS-nya akan dijadikan jadi tugas perorangan. Nah,
saya akan minta kalian buat model dengan yang setelah kalian pelajari yaitu kestabilan Hurwitz. Modelnya itu yaitu mulainya dari sebab dan akibat. Jadi sebabnya misalkan contoh kalau ini kan tentang air yang mengalir gitu ya dari air yang ditumpahkan keran gitu kan ya ke dalam ditumpahkan ke dalam gelas. Nah, saya harap kalian nanti misalkan bisa juga misalkan dari populasi atau misalkan dari kemacetan lampu lalu lintas. Jadi kita akan menggabungkan yang kita pelajari. Nah, bentar ya. Bentar, saya lihat dulu bentar.